Selanjutnya, jurnal yang saya review adalah Carbomat Concop as a Natural Coagulant for Water Treatment berdasarkan dari Al-Wahab dan kawan-kawan yang saya kutip berdasarkan International Journal of Advanced Scientific and Technical Research tahun 2018. Tujuannya adalah konversi tongkol jagung limbah pertanian menjadi produk bernilai ekonomi yang dapat digunakan sebagai koagulan dalam pengolahan air. Sampel yang digunakan adalah tongkol jagung karbomat. Analisis yang digunakan adalah analisis kandungan tongkol jagung karbomat, kemudian total organik karbon atau TOC, pengukuran IR, pengukuran HNMR, serta kualitas air meliputi turbidity, TDS, logam berat, dan efisiensi penghilangan. Kemudian metode yang digunakan adalah metode jar test, yaitu analisis kualitas air. Instrumen yang digunakan adalah FDX, FTIR, dan HNMR. Untuk metode penelitian sendiri ada dua tahap, yaitu preparasi tongkol jagung dan analisis. Preparasi tongkol jagung sendiri dilakukan menggunakan saya bandingkan dengan jurnal yang pertama saya review, di mana di situ menggunakan EDTA, akan tetapi pada jurnal ketiga ini menggunakan DMF dengan suasana basah menggunakan urea. Selanjutnya untuk hasilnya bisa dilihat pada grafik sendiri, gambar pada sebelah kiri. Di situ adalah energi di spray X-ray menggunakan ETX dari tongkol jagung. Kemudian untuk pembacaannya terdapat unsur karbon sebesar 2,45%, kemudian unsur hidrogen 4%, unsur nitrogen 0,17%, kemudian unsur sulfur sebesar 1,42%. Kemudian analisis FTIR yang menunjukkan adanya karakteristik karbomat, yaitu pada panjang gelombang 1659,42 sampai 1670,11 berupa regangan CO. Kemudian untuk karakteristik karbomat pada 1750. Untuk hasil analisis HNMR sendiri terdapat spektrum tongkol jagung karbomat menunjukkan sinyal gugus karbonil dan amida urea dalam sampel karbomat. Untuk kualitas air di sini saya menggunakan saya mengutip dari 35 ppm dari tongkol jagung karbomat dengan 20 ppm FeCl3 yang memiliki efisiensi yang lebih tinggi, yaitu turbidity sebesar 81,2%, TDS 1,9%, Ca atau kalsium sebesar 27,1%, magnesium 26,8%, dan TOC 3,9%. Kemudian jurnal yang direview untuk yang keempat yaitu aplikasi tepung jagung sebagai koagulan alami untuk mengolah limbah cair tahu dari Prihaning Pias, yang saya kutip dari jurnal Technoscience tahun 2013. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi optimum penggunaan tepung jagung agar dapat diaplikasikan ke limbah tahu. Sampel yang digunakan adalah jagung ionik, ekstrak jagung, dan tepung jagung. Analisis menggunakan pengukuran IR, analisis morfologi vlog menggunakan SEM, kemudian analisis kandungan menggunakan EDX, serta kualitas air, TSS, dan kekeruhan. Metode yang digunakan adalah jar test. Instrumen yang digunakan adalah SEM, EDX, dan FTIR. Metode penelitian sendiri di sini menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah preparasi larutan induk, kemudian pembuatan tepung jagung, kemudian adalah analisis jar test yang bisa dilihat di slide PPT teman-teman. Dan yang tahapan terakhir adalah kolom tes atau tangki cam yang digunakan untuk pengukuran TSS. Nah, untuk hasil pembacaan sendiri untuk analisis FTIR di sini ada beberapa perbedaan, di mana pada gambar sebelah kiri ada spektrum FTIR, yang atas berwarna hijau adalah tepung jagung, kemudian yang berwarna biru adalah ekstrak jagung atau yang di tengah, kemudian yang di bawah atau jagung ionik. Untuk tepung jagung sendiri disimbolkan dengan A, ekstrak jagung disimbolkan dengan B, dan jagung ionik disimbolkan dengan C. Sini ada beberapa pembacaan spektrum yang bisa dilihat dalam bagian tabel, di mana ada A, B, C, dan karakteristik. Bisa dilihat sendiri teman-teman untuk gugus OH dari masing-masing spektrum tepung jagung, kemudian ekstrak jagung dan jagung ionik, kemudian gugus fungsi karboksil, dan gugus amida. Untuk hasil pengukuran potensial zeta untuk ekstrak jagung dan jagung ionik diketahui didapatkan ekstrak jagung sebesar min 14,06, jagung ionik sebesar min 16,68. Untuk hasilnya sendiri untuk penelitian dilakukan pada 3 variasi yang diketahui yang berbeda, yaitu 50, 150, 300 NTU dengan proses koagulasi yang berlangsung pada pH 5. Untuk gambar yang atas atau gambar 3 sebelah kiri
itu merupakan pengaruh dosis koagulan terhadap efisiensi penurunan keruhan, di mana semakin besar dosis koagulan maka efisiensi semakin besar. Kemudian untuk yang gambar 4 itu pengaruh pH terhadap efisiensi penurunan keruhan, di mana di situ dihasilkan beberapa grafik pH dari 3 sampai 11, dan pada gambar 5 atau gambar yang bawah itu di situ merupakan pengaruh kekeruhan awal terhadap efisiensi penurunan kekeruhan. Untuk kecepatan pengendapan dapat dilihat pada grafik terlebih dahulu. Grafik atas merupakan grafik hubungan penyisian padatan tersuspensi dengan waktu. Yang kedua yaitu grafik hubungan penyisian padatan dengan overflow rate, di mana setelah pengendapan berlangsung selama 40 menit akan diperoleh efisiensi penurunan padatan suspensi sebesar 68,7292%. Proses kondisi tersebut mendapatkan nilai overflow rate sebesar 0,3 M per menit. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada nilai overflow rate kurang dari 0,03 M per menit diperoleh presentasi penyisihan padatan tersuspensi yang hampir sama antara ekstrak jagung dengan alum. Tetapi pada nilai overflow rate yang lebih dari 0,03 M per menit, alum akan memberikan efisiensi penyisihan padatan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir adalah hasil morfologi vlog. Di sini gambar atas itu adalah yang sebelah kiri adalah tepung jagung, kemudian yang sebelah kanannya adalah vlog. Dan diperoleh hasil sebelum koagulasi berbentuk morfologi tepung jagung itu berbentuk bola dengan ukuran berkisar antara 8,082 sampai 12,255 mikrometer. Bentuk ini mengalami perubahan setelah proses koagulasi. Vlog yang terbentuk mempunyai tekstur yang lebih kasar, tidak beraturan, dan ukuran lebih besar yaitu 14,361 sampai 25,126 mikrometer. Perubahan ini terjadi karena partikel koloid dalam limbah, dalam hal ini aluminium dan silika sebagai komponen utama kaolin, terjebak dalam tepung jagung dan membentuk vlog. Nah, untuk membuktikannya dilakukan pengukuran menggunakan EDX untuk mengetahui komponen senyawanya, di mana tepung jagung itu hanya mengandung unsur karbon dan oksigen, sedangkan vlog terdapat tambahan unsur yaitu aluminium dan unsur silika. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait tugas review jurnal yang bertemakan preparasi koagulan berbasis selulosa jagung dan tongkol jagung sebagai upaya pemulihan kualitas air. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tongkol jagung ataupun jagung itu memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai koagulan dalam pemulihan kualitas air, baik itu kualitas air tanah, kualitas air industri, maupun kualitas air minum. Demikian, barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa ditanyakan di dalam grup Telegram Kapital Selekta Kim Analitik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.